Dr. Tensler mengunjungi makam Helen setiap malam selama hampir 2 tahun. Dan pada tahun 1933, Dr. Tensler memiliki ide gila. Ia pun mulai menggali kuburan Helen. Kemudian ia mengambil jasad Helen yang sudah mulai hancur. Setelah itu, ia memindahkan tubuh Helen dari makam ke rumahnya sendiri, sehingga ia pun tidak perlu lagi pergi ke makam tersebut setiap malam. Hal ini ia lakukan karena cintanya yang begitu besar terhadap Helen. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih sudah mampir di channel ini. Saya Asti Naila. Saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah subscribe di channel ini dan masih setia menunggu video terbaru dari saya. Itu bisa menjadi dukungan buat saya agar lebih semangat lagi untuk membuat video. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai kisah menggemparkan di mana seorang dokter yang jatuh cinta dengan pasiennya. Itu biasa. Tapi bagaimana jika dokter ini masih tetap mencintai pasiennya walaupun ia sudah meninggal dunia? Dan saking bucinnya, si dokter ini malah hidup dengan mayat pasiennya tersebut. Bagaimanakah kisahnya? Berikut ulasannya. Menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu secara berlebihan biasanya disebut sebagai fanatik. Dan seperti yang kita tahu bahwa menyukai sesuatu secara berlebihan itu sangatlah tidak baik, karena hal itu bisa membuat seseorang menjadi tidak realistis dalam memandang sesuatu, sehingga bisa mematahkan logikanya sendiri. Selain itu, seseorang juga bisa menjadi egois. Begitupun dengan kisah dokter yang satu ini. Ia jatuh cinta terhadap pasiennya sendiri secara berlebihan, atau istilah zaman sekarang yaitu bucin. Bahkan setelah pasiennya meninggal dunia, saking bucinnya, si dokter malah hidup bersama jenazah pasiennya selama 7 tahun. Kansler von Kozel adalah seorang ahli mikrobiologi dan bakteriologi yang bekerja di Rumah Sakit Marinir Amerika Serikat, tepatnya di Key West, Florida, seperti yang diberitakan oleh The Vintage News. Dr. Tensler ini lahir pada tahun 1877 di Dresden, Jerman. Ada laporan yang mengatakan bahwa pada tahun 1910-an ia tinggal di Australia, dan di sana Dr. Tensler mempelajari mengenai pola cuaca. Dan setelah itu ia mulai tertarik di bidang teknik dan listrik, sehingga ia membeli sebuah properti, yaitu berupa sebuah rumah, dan tinggal di sana sampai pecahnya Perang Dunia Pertama. Ketika Perang Dunia Pertama dimulai, Dr. Tensler diungsikan dan ditempatkan di kamp konsentrasi bersama dengan banyak perwira yang pernah bertugas di Cina dan di India pada masa itu. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, Dr. Tensler kembali ke Jerman. Di sana ia tinggal bersama ibunya selama 3 tahun. Kemudian Dr. Tensler menikah pada tahun 1920-an dan ia memiliki 2 orang anak perempuan. Namun, putri bungsunya meninggal dunia disebabkan karena ia terinfeksi difteri pada usia 10 tahun. Kemudian Dr. Tensler berlayar seorang diri ke Havana, Kuba, agar bisa masuk ke Amerika. Setelah itu, Dr. Tensler menetap di Zephyr Hills, Florida, bersama dengan adiknya. Dan kemudian pada tahun berikutnya, keluarganya pun menyusul dan tinggal bersamanya. Namun tidak lama setelah kedatangan keluarganya, Dr. Tensler terpaksa harus meninggalkan keluarganya setelah ia diterima bekerja menempati posisi sebagai teknisi radiologis di Rumah Sakit Amerika Serikat, Count Carl von Kozel di Key West, Florida.
Pada tahun 1930, sementara ia masih bekerja di rumah sakit marinir tersebut, dan saat ia bertugas itulah, Dr. Tensler menerima kedatangan pasien yang bernama Maria Elena Helen Milagro de Hoyos, yang pada saat itu masih berusia 22 tahun. Wanita itu merupakan putri seorang pembuat cerutu di Key West. Saking cantiknya, Helen disebut sebagai keindahan Kuba Amerika, dan Dr. Tensler pun langsung jatuh cinta kepada Helen. Pada saat itu, Helen sedang menderita penyakit tuberkulosis atau yang biasa disebut dengan TBC, yaitu sebuah penyakit keturunan yang telah merenggut beberapa nyawa keluarganya. Dan pada saat itu, ia sangat membutuhkan pengobatan di rumah sakit tersebut. Dr. Tensler sendiri mengaku bahwa ketika ia masih kecil, ia sangat menyukai seorang wanita yang bernama Countess Anna Constantia von Kessel, yaitu seorang wanita yang memiliki rambut yang berwarna gelap eksotik. Dan Dr. Tensler mengaku bahwa Countess adalah cinta sejatinya. Wah, masih kecil saja dia sudah bucin ya teman-teman. Dan menurutnya, Helen memiliki kemiripan yang sangat realistis dengan Countess. Helen sebenarnya adalah seorang wanita yang sudah menikah secara hukum. Namun suaminya telah meninggalkannya setelah ia mengalami keguguran. Meskipun Dr. Tensler sudah memiliki seorang istri, Dr. Tensler mengakui bahwa Helen adalah belahan jiwanya. Dr. Tensler lantas berjanji sekuat tenaga untuk menyembuhkan penyakit Helen. Kemudian, Dr. Tensler mulai merawat Helen dengan penuh kasih. Dan ia pun merasa terobsesi terhadap Helen. Namun pada saat itu perjuangannya tidaklah mudah, karena tuberkulosis pada saat itu masih dianggap sebagai penyakit mematikan pada awal tahun 1900-an. Dan pada saat itu belum ada obat untuk menyembuhkan penyakit TBC. Namun Dr. Tensler terus mencoba untuk menyelamatkan nyawa Helen dengan berbagai macam obat-obatan. Tidak peduli apapun usaha dari Dr. Tensler untuk menyelamatkan nyawa Helen, namun takdir berkata lain. Helen pun tidak mampu bertahan hidup, dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 1931. Meskipun demikian, obsesi Dr. Tensler terhadap Helen semakin menggebu-gebu. Dr. Tensler kemudian meminta izin kepada keluarga Helen untuk membayar biaya pemakaman Helen. Ia pun membangun sebuah makam yang mewah di pemakaman Key West untuk menghormati jasad Helen yang ia cintai. Saking bucinnya, setelah Helen dimakamkan, salah satu keputusan gilanya yakni atas izin orang tua Helen, Dr. Tensler menyewa seorang tukang untuk membuatkan ruangan khusus di samping makam Helen. Dan ia pun meminta kunci makam tersebut. Keluarga Helen sebenarnya tidak menyadari bahwa satu-satunya kunci makam tersebut berada di tangan Dr. Tensler. Dan dia pun memanfaatkan serta mengambil keuntungan dari hak istimewa tersebut, yang mana hal ini akan menghasilkan salah satu kisah paling mengerikan sepanjang masa. Dr. Tensler mengunjungi makam Helen setiap malam selama hampir 2 tahun. Dan pada tahun 1933, Dr. Tensler memiliki ide gila. Ia pun mulai menggali kuburan Helen. Kemudian ia mengambil jasad Helen yang sudah mulai hancur. Setelah itu, ia memindahkan tubuh Helen dari makam ke rumahnya sendiri, sehingga ia pun tidak perlu lagi pergi ke makam tersebut setiap malam. Hal ini ia lakukan karena cintanya yang begitu besar terhadap Helen. Ketika ditanya mengapa ia melakukan hal tersebut, Tensler pun mengklaim bahwa Helen memintanya untuk mengeluarkannya dari kuburan. Tensler mulai berhalusinasi. Tensler pun melakukan pengawetan mayat sehingga tubuh Helen tetap
utuh tanpa membusuk dengan menggunakan plester dan bahan lainnya. Jasad Helen diberdirikan dengan menggunakan kawat. Kulit Helen yang telah membusuk digantikan dengan kain sutra yang telah direndam dengan wax. Kulit kepala dan rambut yang telah hancur digantikan dengan wig. Dan lebih gilanya lagi, Tensler mengisi perut dan dada Helen dengan kain bekas, sehingga tubuh Helen tidak berubah. Lalu ia tidak lupa memakaikan baju dan sarung tangan. Tak lupa pula, ia juga memakaikan perhiasan di jenazah Helen. Kemudian ia membaringkan jasad Helen di tempat tidurnya. Tak hanya itu, Tensler kemudian menggunakan berliter-liter parfum, disinfektan, dan pengawet untuk menyamarkan bau busuk yang berasal dari jenazah Helen. Kebiasaan aneh itu berlangsung selama 7 tahun. Perilaku menyimpang Dr. Tensler akhirnya mulai terbongkar setelah warga di kota mulai curiga lantaran Dr. Tensler kerap membeli pakaian wanita dan parfum berliter-liter. Pada tahun 1940, ada rumor yang beredar bahwa Dr. Tensler tidur dengan jasad Helen. Sampai akhirnya rumor tersebut sampai ke telinga adik Helen yang bernama Florinda. Ia pun mulai curiga dengan aktivitas yang dilakukan oleh Dr. Tensler. Florinda akhirnya memutuskan untuk mengunjungi rumah Dr. Tensler. Dan bisa dibayangkan betapa terkejutnya Florinda ketika di sana ia menemukan sosok yang mengerikan seperti halnya patung yang mirip dengan Helen, kakaknya, yang sedang berbaring di kamar tidur Dr. Tensler. Dan tentu saja setelah kejadian itu, Florinda langsung melaporkan kegiatan tersebut kepada polisi setempat. Pihak berwenang yang melakukan penyelidikan memastikan bahwa boneka atau patung tersebut adalah Helen yang telah dicuri dari kuburan. Autopsi mayat mengungkapkan bagaimana cara Dr. Tensler mengawetkan jenazah Helen. Dan ketika jasad Helen diperiksa, ditemukan selang karton di bagian vaginanya. Dr. Tensler menyisipkan kertas di antara kedua kakinya dan membuat alat kelamin buatan yang diduga bahwa Dr. Tensler telah berhubungan badan dengan jenazah Helen. Namun Dr. Tensler tidak pernah mengakui bahwa ia telah melakukan tindakan nekrofilia. Akhirnya, tubuh Helen yang telah direkonstruksi tersebut diambil kembali oleh pihak keluarganya dan jasadnya diletakkan di Dean Lopez Funeral Home. Waktu itu ada sekitar 6.800 orang yang menyaksikan jasad Helen di rumah duka tersebut. Dan selanjutnya jasad Helen dimakamkan oleh keluarganya di tempat tersembunyi dan rahasia untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kembali terjadi. Dr. Tensler pun akhirnya ditahan, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap mental Dr. Tensler, ternyata memang mentalnya dianggap bermasalah. Dr. Tensler pun terbebas dari hukuman. Ia pun menghabiskan sisa hidupnya sendirian di rumahnya, bersama dengan foto-foto Helen. Sampai akhirnya ia meninggal dunia pada tahun 1952. Dan jasadnya baru ditemukan 3 minggu kemudian. Itulah tadi kisah seorang dokter yang saking bucinnya sampai melakukan hal-hal gila yang sangat tidak rasional. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, kemudian klik loncengnya supaya kalian mendapatkan notif bila saya mengupload video terbaru, dan jangan lupa di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi. Wassalam.